Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal fisika dasar dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Kita baca ini ada sebuah balok dengan massa 2 kg, ya, balok bermassa 2 kg, dilepas dari keadaan diam pada ketinggian 0,5 meter. Jadi H di sini digambar ketinggiannya adalah 0,5 meter. Di atas permukaan meja di puncak bidang miring, ya ini bidang miringnya berada di atas meja. Tinggi meja hanya adalah 2 meter, saya tulis di gambarnya 2 meter. Sudutnya 30 derajat, di sini theta 30 derajat. Oke, pertanyaan pertama, tentukan percepatan balok saat meluncur di bidang miring. Tentukan percepatan balok saat meluncur di bidang miring. Nah, bidang miring ini, di soal tidak disebutkan, bidang miring yang licin, ya, di sini disebutkan bidang miring licin, berarti tanpa gesekan. Kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada balok, dan ini adalah berat balok, di sini adalah gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang tumpuk, dan berat balok selalu tegak lurus, ya, lurus ke bumi. Kemudian kita proyeksikan ini sebagai sumbu X untuk balok, ini adalah W dikali sin theta. Untuk proyeksi ke sumbu Y yang searah, ya, satu garis lurus dengan garis normal, ini adalah W cos theta, ya. Karena di sini theta, maka di sini juga theta, ya. Oke, tanpa gesekan. Nah, sekarang kita mau cari soal yang menghitung percepatan balok. Oke, kita gunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ya, dari sini kita lihat di gambar, sigma F adalah gaya yang menarik benda atau balok ini maju atau turun ke bawah, itu adalah W sin theta, dikurang gaya yang gesek atau gaya yang berlawanan, tapi di kasus ini meja licin, berarti nggak ada gesekan, ya, sama dengan M dikali A. Oke, saya input nilainya, berat W adalah M kali G, sin theta sama dengan M kali A, M massa bisa saya coret, maka saya dapat A sama dengan G sin theta. G di sini adalah 10 kali sin theta-nya 30, ya, 10 kali setengah, 5 meter per detik kuadrat. Oke, percepatan sudah kita dapat sebesar 5 meter per detik kuadrat. Sekarang yang B. Berapakah kecepatan balok ketika meninggalkan bidang miring? Ya. Oke, ini saya anggap titik posisi awal adalah titik A, balok akan meluncur ke bawah, sewaktu meninggalkan bidang miring, ya, sewaktu meninggalkan bidang miring, balok berada di posisi B, ya. Pada gambar saya gambar seperti ini adalah saya anggap posisi B, posisi A, dan balok dari posisi A dilepaskan dari keadaan diam, berarti V di A adalah 0, yang ditanya adalah velocity di titik B, ya, kecepatannya berapa. Oke, kita masuk ke hukum kekeliruan energi, karena dia tidak ada gaya gesek sepanjang lintasan, jadi kita bisa gunakan hukum kekeliruan energi. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B, ya. Pada gambar kita lihat kembali, balok dari A meluncur ke B. Kita input, di titik A ini adalah energi potensial tambah energi kinetik sama dengan di titik B, energi potensial B tambah energi kinetik B, ya. Energi potensial titik A, mg kali HA, EKA adalah setengah mVA kuadrat, sama dengan energi potensial B itu adalah mg kali HB, tambah E kali B, setengah mVB kuadrat, karena kecepatan di A0, ya, di titik awal kita coret, dan saat sampai ke B, jika titik B kita anggap sebagai acuan untuk ketinggian, tinggi titik B 0, tinggi titik A adalah 0,5 meter, ya, karena B kita ambil sebagai acuan, tinggi di B dianggap 0, tinggi di A adalah setengah meter. Jadi kita input tinggi di B adalah 0, ya, tinggi di A adalah setengah meter. Oke, kemudian masanya ternyata bisa kita coret. Jadi saya dapat G kali HA sama dengan setengah VB kuadrat. VB adalah, saya kali silang, langsung saya akarkan, 2 kali G kali HA sama dengan akar dari 2 kali 10 kali tinggi A tadi adalah setengah meter.
Jadi kecepatan saat bola sampai titik B meninggalkan bidang miring adalah akar dari 10 meter per detik ya. Oke, kita sudah dapat nilai kecepatan di B saat balok meninggalkan bidang miring. Sekarang pertanyaan yang C. Berapa jauh dari meja? Ya, berapa jauh dari meja balok akan jatuh tiba di lantai. Jadi di sini di gambar sudah ada lintasannya. Balok B, nanti ya misalkan balok B jatuhnya di titik sini ya, di titik yang di sini. Nah, ditanya adalah berapa R-nya, jarak mendatar dari meja. Oke, kita gambarkan dulu kecepatannya. Ini seperti kasus pada gerak parabola. Saat sampai di titik ini, balok akan mempunyai kecepatan awal yang sudah kita hitung tadi, akar dari 10, ya, ini akar dari 10 meter per detik. Kemudian, kita lihat di sini 30, jadi kalau saya teruskan, ya, sumbu X ini, sumbu horizontal, karena ini bertolak belakang, ini juga theta ya, 30 derajat juga ya. Ini juga theta, bertolak belakang ya. Ini saya garis lurus, perhatikan. Ini lurus, ini bidang miringnya juga saya tarik lurus. Jadi theta di sini adalah 30 derajat ya, keren bertolak belakang. VO di sini ada dua komponen saya proyeksikan. Ini adalah VO komponen X atau sama dengan VO kali cos theta, theta yang 30, dan di sini adalah VOY. VOY atau VO sin theta ya, karena di sini adalah tetanya ya, sudut 30 derajat. Oke, sekarang kita bisa lihat gambar-gambar arah komponen kecepatan sudah kita gambarkan, kita hitung sekarang. Saya hapus dulu. Lihat sini. C, ya. Tinggi meja ya, dari lantai adalah 2 meter, saya tuliskan di sini 2 meter. Nah, sekarang kita tinjau gerak pada sumbu Y-nya dulu. Untuk gerak pada sumbu Y, gerak ke bawah, VOY itu adalah sama dengan VO cos theta, sin theta ya, sorry, sin theta. VO-nya tadi kita sudah dapat akar 10 kali sin 30, VOY-nya adalah setengah akar 10 meter per detik. Kemudian dia pada komponen Y ini, benda sewaktu sampai ke tanah akan menempuh jarak sejauh 2 meter untuk komponen Y, maka Y sama dengan VOY kali T ditambah setengah GT kuadrat ya. Saya input nilai dari Y-nya adalah 2 meter, tinggi meja 2 meter sama dengan VOY setengah akar 10 kali T tambah setengah GT kuadrat, setengah kali 10 adalah 5T kuadrat. Jadi saya kali 2 semua, 4 sama dengan akar 10T tambah 5T kuadrat, maka 5T kuadrat tambah akar 10T dikurang 4 sama dengan 0. Dari sini kita bisa cari waktu yang diperlukan balok untuk sampai ke tanah. Ya, kita hitung, karena ini ada persamaan kuadrat, kita bisa pakai faktorisasi atau pakai rumus. Ya, kita faktorkan saja atau kita pakai rumus, ini nggak bisa difaktorkan. Kita pakai rumus T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A sama dengan, oke, saya langsung hitung. Ya, A-nya adalah bernilai 5A, B-nya bernilai akar 10, A-nya 5, B-nya bernilai akar 10, dan C-nya bernilai negatif 4. Dengan menggunakan kalkulator, saya dapat T-nya adalah 0,0
632 ya. Saya ambil 3 desimal, 632 detik. Ya, ambil yang positif nilainya. Sesudah saya dapat nilai T-nya, waktu dan untuk balok mencapai bidang di tanah, kita bisa hitung jarak R-nya, karena komponen R adalah gerak GLB, gerak lurus beraturan, tidak ada pengaruh gravitasi, tidak ada pengaruh percepatan apa-apa pada gerak sumbu X. Jadi kita bisa hitung dengan menggunakan rumus biasa, R atau X adalah sama dengan V komponen X dikali T, ya, waktu yang diperlukan. Vx ya itu adalah sama dengan Vox kecepatan awal pada sumbu X dikali T. Ingat, pada sumbu X kecepatannya adalah konstan, tidak ada pengaruh gravitasi dan percepatannya. Sama dengan Vos adalah Vo cos theta dikali T, sama dengan Vo-nya akar 10 kali cos theta, cos 30, setengah akar 3, dikali T, 0,632, sehingga saya dapat R-nya atau jarak mendatarnya adalah akar 10 dikali cos 30 langsung atau setengah akar 3 dan dikali dengan 0,632. Saya dapat jawabannya adalah 1,73 meter. Jadi ini adalah jarak mendatar R yang dicapai balok sewaktu mendarat di tanah.